Sementara itu, pemirsa, pengobatan alternatif di Pondok Pesantren Nuswantoro milik Gus Samsudin dinilai kontroversial. Meski demikian, proses pengobatannya kerap diunggah di akun YouTube miliknya. Akun YouTube milik Gus Samsudin yang bernama Mbah Den mengunggah proses pengobatan alternatif yang ia buka di Pondok Pesantren Nuswantoro di Blitar, Jawa Tengah. Ini adalah salah satu video yang diunggah. Pasien yang berobat berbaring saat Gus Samsudin melakukan pengobatan alternatif. Kemudian ada juga video yang diunggah dengan narasi seorang pasien yang menderita saraf kejepit berobat ke Padepokan Gus Samsudin. Disebutkan bahwa pasien yang sebelumnya hanya bisa terbaring, setelah berobat akhirnya bisa kembali berjalan. Panas ngoten. Mau pergi pokoknya es terus siapi es terus. Oh, toran ini ta. Iya tak dulu. Dan pemirsa, untuk mendalami kasus ini kami juga sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Blitar AKP Feby Pahlevi Rizal. Selamat sore Pak Feby. Selamat sore Mbak Stefani. Baik, bisa diceritakan Pak, kalau dari sisi pihak kepolisian, seperti apa kronologi penemuan jenazah di kamar mandi Ponpes Pengobatan Gus Samsudin ini? Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk menjelaskan. Yang pertama, kami mengetahui adanya suatu kejadian itu dikarenakan awalnya dari anggota keluarga korban ini ada melapor ke Polsek Kodawe Barat menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023, ternyata posisinya dia izin menuju ke Ponpes Nuswantoro untuk melakukan pengobatan. Namun ternyata sampai dengan hari Senin, ternyata korban ini tidak kembali ke rumahnya dan sulit dihubungi. Setelah itu dari pihak keluarga korban akhirnya datang ke Polsek Kodawe Barat melaporkan terkait masalah ibunya yang tidak kembali. Akhirnya Polsek Kodawe Barat dan juga Satreskrim Polres Blitar mendatangi Ponpes Nuswantoro. Yang dimana pada saat itu akhirnya anggota melakukan pengecekan di buku tamu dan didapati bahwa korban ini pada pukul 4 sore telah tiba di Ponpes tersebut. Lalu setelah itu kami lakukan pengecekan lewat CCTV. Di CCTV akhirnya ditemukan pada pukul 9 malam tanggal 11 Desember 2023, korban ini berjalan menuju area kamar mandi, masuk di dalam salah satu bilik dalam kamar mandi tersebut, dan ternyata dari sekian lama dicek, korban tidak keluar sama sekali. Setelah itu akhirnya anggota menuju ke kamar mandi itu. Di dalam bilik kamar mandi ternyata kondisi terkunci dari dalam. Dikarenakan terkondisi kunci dari dalam, akhirnya anggota melakukan dobrak paksa di dalam kamar mandi tersebut dan akhirnya terbuka. Pada saat terbuka ternyata anggota menemukan ada sesosok mayat dalam kondisi tertelungkup, yang dimana setelah dicek ternyata itu merupakan korban RST. Pak Feby, dari hasil dari hasil pemeriksaan polisi, mengapa kemudian dari pihak Ponpes tidak ada yang menyadari korban tidak keluar dari kamar mandi selama 3 hari, atau tidak ada yang menyadari bahwa kamar mandi tersebut sudah terkunci selama 3 hari? Dari hasil keterangan dari salah satu santri di sana mengatakan bahwa mereka memang tidak mencurigai karena memang dalam kondisi pada saat masuk ke dalam sana itu kondisi sedang dikunci. Siapa saja sejauh ini yang sudah diperiksa oleh polisi, Pak? Dan telah kami minta keterangan tentunya dari pihak keluarga korban untuk mendalami terkait masalah riwayat kesehatan dari korban dan juga dari salah satu santri yang telah kami minta keterangan. Dari pihak Gus Samsudin sendiri sudah diperiksa? Ini sedang kami coba perdalami, tapi tentunya nantinya untuk beliau nanti akan kami panggil untuk diminta keterangan. Pengakuan dari keluarga korban, korban membayar Rp1.500.000 untuk diobati di Ponpes tersebut. Apakah terkait dengan izin pengobatan ini juga termasuk salah satu yang akan diselidiki, Pak Feby? Yang pertama tentunya segala konteks pemeriksaan nanti akan kami minta keterangan, dan kemudian di sini sehubungan dengan keluarga korban akan segera memakamkan pihak korban, tentunya kami nanti akan mendalami terkait masalah adanya biaya yang dikeluarkan. Dan di sini terkait masalah perizinan tadi disinggung oleh Mbak, terkait masalah itu tentunya kami telah berkoordinasi
dengan pihak pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini Dinas Kesehatan, dan Dinas Kesehatan juga telah turun untuk mengecek hal tersebut. Terkait masalah hasilnya seperti apa, silakan didalami di Dinas Kesehatan. Ya, bahwa kemudian pihak keluarga menolak dilakukannya otopsi, apakah ini akan berpengaruh terhadap proses penyelidikan selanjutnya, Pak Feby? Tentunya itu merupakan hak dari pihak keluarga untuk dilakukan otopsi. Namun tentunya di sini kami tetap akan mendalami terkait masalah apakah ada tindak pidana di dalam kejadian ini atau tidak. Dan tentunya untuk memperdalam hal ini kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami akan melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Keagamaan dalam hal ini terkait masalah perizinan pendidikannya dan juga terkait masalah perizinan kesehatan. Dari hasil penyelidikan sementara, apakah ada ditemukan dugaan unsur pidana atau unsur kelalaian dari pihak pondok pesantren, Pak? Untuk sementara ini masih sedang kami dalami. Baik, kami akan terus menunggu tentunya kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih AKP Feby sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.